Assalamualaikum Pak. Kami menanggapi beberapa program dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Akan dibentuk koperasi Desa Merah Putih. Ternyata setelah kita ketemu tidak seperti itu. Tidak seperti yang dibayangkan. Tidak dibayangkan. Kalau begitu caranya nanti ya, bangun nih. Gimana bangun desa kita ini? Kita paham yang tadinya ya setengah-setengah bahkan tidak mendukung, akhirnya mendukung. Gini ternyata itu. Ini bagus ini, justru menghidupkan ekonomi masyarakat desa. Assalamualaikum Pak Samsudin. Desi ya, Desi Jawa Timur ya. Menanggapi beberapa program dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang jadi kemudian Pilpres ya, itu muncul terkait program desa Merah Putih. Koperasi ya. Ini bisa dijelaskan sih apa yang menjadi gundah-gulana, katakanlah gundah-gulana, karena setiap desa itu gambarannya kan tidak ketemu nih, bahkan khawatir ya kan 70% ini dipakai gitu loh. Nah, ini mengawali kegiatan Musdes ini untuk yang mempersiapkan Merah Putih. Terima kasih Pak Kades. Baik. Ini kan rangkaian memang program yang awalnya kita tidak paham juga sebenarnya selaku pengurus Federasi. Makanya kita ya audiensi dengan Menkom juga dengan Menteri Dalam Negeri. Saya juga mau ke Jawa Timur ya bertanya secara detail apa sih sebenarnya Menteri Koperasi Desa Merah Putih ini, karena di pemberitaan di media itu ya yang muncul pertama kan Menko Perekonomian bilang bahwa nanti desa akan dibentuk koperasi Desa Merah Putih. Dananya berasal dari ya, Himbara, bank pemerintah itu. Awalnya begitu. Ya senilai 3-5 miliar per desa. Akan tetapi yang jadi persoalan desa itu ya, yang mengembalikan uangnya pinjaman dari Himbara itu bukan dari hasil bisnis, tapi dari dana desa. Awalnya begitu. Maksudnya bingung seluruh Indonesia tentang kepala desa. Nah, kami audiensi, ternyata setelah kita ketemu tidak seperti itu. Tidak seperti yang dibayangkan. Tidak dibayangkan. Kalau begitu caranya nanti ya, bangun nih. Gimana bangun desa kita ini? Kalau kita punya tanggung jawab desa ini, akhirnya kita di audiensi itu tidak seperti itu ternyata. Tidak seperti itu Pak. Ya, yang banyak membela terus terang memang Menteri Dalam Negeri. Nah, beliau yang paham bagaimana desa sebenarnya. Tapi beliau bilang juga lah kalau semuanya nanti suruh bayar hutang, gimana desa mau bangun nih teman-teman yang mau bangun? Ya, bila menjadi persoalan. Iya itu akhirnya ya dari beberapa usulan terbitlah Impres itu. Nah, Impres juga itu pun juga usulan kita. Terus payung hukumnya koperasi untuk desa apa maksudnya? Masa dari koperasi bukan begitu? Kalau Impres ya Impres ini anunya apa? Pada payung hukumnya ya itu juga kan waktu itu kan Menteri Dalam Negeri juga yang menyampaikan tentang Impres, maka seluruh kementerian yang bisa mensupport Koperasi Merah Putih akan mensupport. Nah, makanya terbit Impres itu. Nah, di situ kan sudah disebutkan menteri apa saja yang masuk di dalamnya. Menteri Desa ya memang anunya sudah ya. Karena gawainya di situ. Alhamdulillah. Nah, dari itu semua kita paham yang tadinya ya setengah-setengah bahkan tidak mendukung, akhirnya mendukung. Gini ternyata itu. Ini bagus ini, justru menghidupkan ekonomi masyarakat desa. Jadi di itu. Di desa itu sendiri. Betul ya. itu. Untuk desa Curacao Pengatan Kapongan ini mengawali Musdes. Kesiapan di pemerintah desa Curacao ini mengawali gimana Pak? Oh iya. Ya betul. Karena kita kan sudah ikut pertemuan langsung dengan Pak Menteri ya, kita sudah paham apa yang dimaksud. Nah, setelah terbit Impres itu makanya kita langsung Musdes agar proses dari awal ini urutannya tuh tahu tuh. Kan selama ini kan teman-teman bingung dari mana mulainya. Musdes seperti apa Musdesnya kan banyak pertanyaan seperti itu. Termasuk anggarannya dari mana. Nah itu untuk Musdes sudah bikin badan hukumnya. Nah itu kita sudah siapkan semuanya. Nah seperti ini urutannya SE dari Menkop itu kan Musdes dulu. Setelah itu pembentukan koperasinya. Artinya di Musdes itu sudah menyiapkan calon pengurusnya, termasuk nama koperasinya. Kalau nama kan sudah dipaten itu ya. Koperasi kerangka dulu nih. Iya, sudah. Nanti ada berita acaranya macam-macam di Musdes ini. Setelah itu baru kita bawa ke notaris.
karena ini ada ahlinya nanti. Nah, dari Menteri Kemenkumham, iya legal. Nah, kita ini tugas kita pemerintah desa, tugas awal mempersiapkan wadahnya dulu. Wadah Koperasi Merah Putih ini sudah berbadan hukum. Itu saja sebenarnya. Nah, sekarang kita wadahnya disiapkan dulu. Nah, karena persyaratannya harus musdes, kita musdes dulu. Setelah musdes, persatu semuanya terpenuhi, baru kita ke notaris. Nah, insya Allah itu. Nah, notarisnya akan menguruskan semuanya ke Menkumham. Nanti terbit, nah, badan hukumnya dari Menkumham itu, baru kita sudah selesai tugas kita pertama. Nah, tinggal nunggu seperti apa petunjuk teknisnya tentang keuangannya dari kementerian. Nah, itu saja sebenarnya. Jadi seharusnya tidak perlu khawatir ya. Oh, tidak perlu khawatir ini. Justru bagus ini. Kalau ada desa tidak mensupport, salah sebenarnya. Kenapa? Karena semuanya berdasarkan desa masing-masing, tidak ikut desa sebelah, enggak. Nah, misalnya kita ini urusan pertanian ya. Sebelah ya. Ya, kita yang diurus desa sendiri. Nah, termasuk petaninya misalnya nanti butuh anggaran tuh biaya produksi pertaniannya. Kita semua support dari koperasi. Nanti hasilnya koperasi yang ngambil lagi sesuai dengan harga. Nah, termasuk gudang dibangunkan. Ya, gudang pangan dibangunkan semuanya di desa itu, termasuk toko desa. Nah, semua produk-produk desa nanti dijual di situ ke masyarakat dulu, lebihnya baru keluar. Itu. Oh, jadi perputarannya itu di masyarakat. Di masyarakat dulu. Gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dari tempat kita sendiri dengan biaya dari koperasi itu semua. Nah, itu kan bagus sebenarnya itu. Oh, nah, iya, itu. Nah, dan juga perdagangan kita nih pangsa pasar untuk yang di pertanian ya. Iya. Misal padi, Padi. ya kan? Nah. Nah, ini kan gabah dan lain sebagainya ini disiapkan juga di desa nih. Betul. Gudang kita siapkan. Lah, kelebihannya dari yang diproduksi desa untuk kebutuhan masyarakat itu dengan Bulog kita nanti kerjasamanya. Langsung koperasi dengan Bulog masukkan ke sana. Nah, itu. Halnya dengan UMKM juga ya. Lah, iya, nanti semua UMKM kita rangkul semuanya. Seperti apa menghidupkan mereka semua. Produk mereka kita ambil, dipasarkan di tempat kita sendiri. Selebihnya kita pasarkan keluar. Itu tugasnya koperasi. Nah, itulah perlunya kita membentuk jaringan antar seluruh koperasi yang ada. Nah, ya. Betul itu. Nah, itulah. Nah, kalau itu. Apa pesan dan juga himbauan nih kepada masyarakat yang desa Ciwacoktok dengan adanya program ini, Pak Kades? Iya. Saya kira ini untuk masyarakat karena ini program bagus dari Presiden langsung ini sebenarnya. Ini perlu didukung, ya, perlu disupport oleh masyarakat desa. Toh ini untuk kepentingan masyarakat semua. Nah, tentu dalam hal keanggotaan sudah saya sampaikan sejak awal itu, yang menjadi anggota Koperasi Merah Putih ini utama orang miskin. Gitu. Kita maunya begitu, sehingga benar-benar mengangkat mereka gitu loh. Meskipun mereka tidak kerja kan akhir tahun mereka dapat SHU. Paling tidak lah. Akan gitu maunya kita. Ya, nah, kalau tetap dipastikan sudah masyarakat miskin jadi anggota. Gimana caranya nanti mereka kan pada apa sih pokok yang wajib itu urusan desa. Nah, nanti gimana caranya mereka siman pokoknya kan bisa diajari lah ya. Iya, nanti seperti itu. Makanya kita target utamanya yang betul anggota kita ini nanti yang pertama yang ini yang ikut Musdes. Ya, ada anggota PKK, ada Posyandu, nanti seluruh DPD, perangkat juga di dalamnya, masyarakat, tokoh masyarakat. Nah, yang paling utama nanti masyarakat miskin akan masuk menjadi anggota koperasi. Itu. Kalau seperti itu, karena itu untuk kepentingan masyarakat banyak. Nantinya bisa saja yang Situbondo yang sektornya Situbondo naik kelas, bisa naik kelas gitu ya. Bah, ini sudah tahapan mau naik kelas ini. Naik kelas, ya, cara berpikirnya kan tidak lagi berpikir hanya ya menggantungkan saja. Ya, menggantungkan saja. Bagaimana bisa berbuat mengelola lebih baik lagi ke depan. Artinya kita kan harus ada jiwa entrepreneur sedikit lah. Gimana caranya uang 100 menjadi 200 kan gitu. Ini kan B2B, business to business. Nah, itu bisnisnya desa di koperasi itu. Nah, itu maunya kita sambil bersamaan dengan masyarakat kan gitu maunya. Jaga ya masyarakat ya dengan spot ini ya. Oh iya, betul. Kreatif, inovatif. Betul, ya. Ditopang dengan itu ya. Betul, ya. Selama ini kan masyarakat kita kan selalu kesulitan. Produksi ini ada uangnya, pinjam ke sana terlalu besar bunganya. Sudah, nanti setelah ini koperasi disiapkan semuanya sudah kita siapkan. Disiapkan juga oleh koperasi. Tidak terlalu sekarang ini. Produknya bagus,
sesuai kualitas, kita yang masarkan semuanya. Jadi bersaing sehat kan? Betul ya. Kemana? Terserah kita nanti anunya. So kita pun punya jaringan se-Indonesia ini. Jadi pertukaran ekonomi. Betul, nah itu sama seperti itu. Makanya kita sudah siapkan gedung lantai 2 itu memang untuk persiapan salah satunya untuk operasi merah putih juga. Jadi gitu. kerangkanya untuk menuju Surakarta ini mandiri, memang betul-betul desa mandiri yang diharapkan juga pemerintah pusat. Ini siap ya Pak Kades? Oh, memang disiapkan dari awal kita. Makanya anggaran desa dari awal yang paling banyak Bergayan sebenarnya. Kita bersiap itu. Bayangkan sejak awal saya jadi kepala desa, 80% warga Cotok miskin. 80% bukan sedikit. 80%. Iya, sekarang ini tinggal 30%. 50% sudah berubah itu. Dari yang tadinya jangankan beli makanannya tidak bisa. Awalnya begitu. Nah, ini kan sejarah. Nah, apalagi nanti ditopang dengan operasi merah putih, luar biasa nanti perkembangan. Ya, insya Allah gitu. Kita akan support seluruhnya. Baik yang mereka di desa sendiri, ataupun yang mereka ikut berjualan di pasar-pasar di seluruh Situbondo. Nah, itu. Karena kita punya masyarakat kita ini, hampir di seluruh pasar di Situbondo pasti ada orang desa Surakarta yang jualan. Oke. Nah, itu memang sengaja dari awal. Jadi seperti itu ya. Iya, gimana nggak usah di pasar gitu. Meskipun dari hal kecil-kecil gitu. Itu hal yang kecil, tapi kan Iya. dampaknya kan perputaran Iya betul. Akhirnya makanya cepat penurunannya kemiskinan karena itu sebenarnya. Ada pemberdayaan di situ. Cuma kita nggak pernah expose itu. Biarin aja, yang penting masyarakat berubah. Ya. Nah, itu. Mungkin ada yang lain. Ada ya. Oke, terima kasih Pak Kades penjelasannya. Oke. Untuk Desa Surakarta itu tagline-nya apa nih Pak Kades? Ya, bagaimana tetap kita melayani masyarakat dengan baik. Meningkatkan perekonomian ya. Iya, terutama di ekonomi masyarakat desa. Terima kasih. Pak Yang Kades. paling penting angka kemiskinan turun. Angka kemiskinan sudah Harus turun. Harus turun. Harus lebih turun lagi. Dari 80% dengan 30%, bagaimana lebih kecil lagi setelah ini dengan adanya koperasi. Saya yakin insya Allah akan turun. Optimis Karena ya. kita sudah banyak mensupport, ya kan saya sudah buat banyak tempat untuk mereka bekerja, mereka bisnis Jadi sudah. menempatkan sudah ya. Iya, kalau seperti itu. Berikan tempat sudah ya. Ya, tinggal kita mempersiapkan SDM-nya lebih baik lagi, kalau seperti itu. Karena itu yang menjadi persoalan serius sebenarnya. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.